Dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke pemirsa, itulah cuplikan video dari Mbak Puan ya, menangis. Namun kita akan simak bagaimana tanggapan dari beberapa tokoh soal PDIP. Nah, itu lebih jelasnya. Mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Saya memahami tetesan air mata Mbak Puan itu bukan sekedar kesedihan, tetapi bagaimana kemudian refleksi cukup mendalam terhadap proses politik internal kepartaian di dalam PDIP. Maka itu indikasi apa? Lukanya sangat dalam, Pak. Yang disampaikan Bu Mega itu bukan semata-mata sesuatu yang diarahkan pada konteks internal, enggak. Terutama memang ada dua faksi. Pertama dalam konteks materi atau hubungan relasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Yang kedua, bagaimana positioning PDIP dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Bahasa Bu Mega sangat menolak itu. Oposisi atau koalisi tidak ada, ini sistem presidensial, oke lah. Kerjasama. Tapi kalau misal kita merujuk pada konteks materi argumen yang diajukan, besar kemungkinan PDIP akan mengambil sikap sebagai kekuatan di luar pemerintahan. Kalau kita mencerna sikap, posisi PDIP dan juga Bu Mega konsisten, istiqomah dengan argumen itu, maka besar kemungkinan PDIP akan menjadi kekuatan di luar pemerintahan. Kecuali, kata Bu Mega, kecuali kalau ada infrastruktur atau elemen di dalam PDIP yang kemarin goyah-goyah, tidak yakin, yang padahal kemarin diusir sama Bu Mega, keluar kamu. Nah, kalau misal masih ada, maka besar kemungkinan itu justru akan menjadi sebuah hantaman balik bagi kredibilitas dan nama baik PDIP. Bagi siapa? Tentu di mata basis pemilih loyalnya. Nah, sekali lagi, kalau misal kita menggunakan mencerna logika dengan clear yang disampaikan oleh Bu Mega, oleh Mbak Puan, meskipun tetap ada kegamangan. PDIP sepertinya sedang gamang. Di satu sisi marah, tetapi dalam statement kemarin disampaikan oleh Mbak Puan misalnya, dikatakan bahwa mohon maaf, dan permohonan maaf itu harus diapresiasi sebagai bentuk kerendahan hati ya. Mohon maaf atas sikap adanya kader partai yang dianggap tidak etis dan melanggar konstitusi. Di satu sisi kita apresiasi, permohonan maaf itu sebagai ekspresi kerendahan hati. Tetapi di sisi lain, dikatakan digunakan diksi kader partai, berarti masih ada bentuk acknowledgement, mengakui bahwa dalam konteks ini Pak Jokowi menjadi bagian dari kader partai dalam konteks ini PDIP. Dan ini menegaskan sikap benci tapi rindu antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Kalau tadi ngikuti logikanya Bung Umam gitu ya, bahwa ada kader gitu yang tidak disiplin gitu ya, kemudian tidak mengikuti alur ideologi, tidak loyal dan seterusnya. Artinya kan kata kunci pertamanya masih kader juga kan gitu. Nah, soal sikap dan seterusnya yang dianggap bermasalah di dalam kongres itu menjadi refleksi, itu nggak apa-apa kan gitu. Itu menjadi persoalan yang saya kira refleksi di dalam. Nah, berikutnya juga Bang, saya kira ya, bagaimanapun yang ketiga, tidak mungkin ya Bu Mega itu kemudian
katakanlah ya, kan harus diingat ya, Pak Jokowi itu bagian dulu yang juga diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian katakanlah secara ekstrim gitu mengatakan Jokowi itu gagal gitu sebagai kader maupun sebagai presiden, maka kegagalan itu kan seperti pepatah Melayu menepuk tangan itu terpercik ke muka sendiri gitu loh Bang. Jadi kita mengkritik tapi kritiknya jatuh ke kita juga gitu. Di masa-masa sekarang kan Jokowi itu luar biasa harum, approval rating besar gitu ya, prestasi luar biasa gitu ya. Tapi kadang-kala narasi politik kan juga berbalik kan Bang. Ada unsur arus balik lah. Kurang apa misalnya dulu Bung Karno ya di era Orde Lama. Ya luar biasa sampai dipercaya ya sebagai tokoh presiden seumur hidup. Ya Bapak founding fathers, kontribusinya luar biasa. Tapi tetap saja suara-suara kritis terhadap Bung Karno kan juga muncul. Terlepas bahwa ada tangan-tangan Soeharto dan rezimnya dan lain-lain, masih ada juga. Nah, setiap pemimpin politik itu ada kemungkinan mengalami fase itu. Sama persis Bang. Dulu Pak Habibie itu kan kurang apa dihujat. Timur lepas lah dan lain-lain gitu. Tapi orang belakangan juga tahu kontribusi Pak Habibie pada demokrasi banyak. Undang-undang PES dan lain-lain itu banyak banget orang mengenang gitu ya sosok Pak Habibie. Sama dengan sosok Gus Dur juga kan gitu. Ada naik turun. Nah, Jokowi saya kira juga punya peluang yang sama Bang gitu loh. Nah, di sini saya kira PDI Perjuangan dan juga Bu Mega, saya setuju dia akan menghitung-hitung lagi Bang. Dan kemudian ya termasuk kalau dikatakan mainin dulu itu juga mainin dulu beneran gitu. Dalam artian menurut saya ya bukan sekedar konsolidasi di dalam, tetapi ritme politik tarik ulur PDI Perjuangan ini itu juga menurut saya akan terus dilakukan. Saya kira relasinya dengan Jokowi, karena di sana kan kalau kita lihat ada pemerintahan Prabowo Gibran nih bagaimanapun keberadaannya representasi politik Jokowi Bang. Dan keberadaannya ini juga saya kira juga luar biasa ya, dalam artian masih menjadi salah satu aktor yang menjadi pertimbangan penting menentukan sikap politik PDI Perjuangan. Ya kita tahu ya, karena PDIP sendiri juga ini menjadi sebuah otokritik sebenarnya, karena bagaimanapun juga up and down dari pemerintahan Jokowi juga ditentukan oleh bagaimana kemudian keberpihakan PDIP, sikap keras PDIP dan sikap diam PDIP. Jangan sampai kita kemudian terjebak dalam sebuah model politik sistem demokrasi yang sepertinya demokratis, tetapi di saat yang sama pilar-pilar demokrasi itu tergerus. Dan digerus oleh siapa? Oleh aktor-aktor demokrasi itu sendiri. Demokrasi has been too much. Kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu kita butuh stabilitas. Atas nama stabilitas itulah kemudian elemen-elemen yang kritis, civil liberties dan sebagainya kemudian terdampak. Dan itu diakui oleh banyak pihak. Dulu ketika teman-teman dari kalangan civil society bicara tentang itu, banyak yang mengkritik, banyak yang menolak. Sekarang, tanya teman-teman PDIP, itu yang disuarakan oleh PDIP. Jadi itu yang tadi ingin saya sampaikan. Where have you been? Kemana aja kita sudah bersuara dengan itu. Kami ini kan pernah sekolah di luar sekaligus hidupnya di Indonesia Bang. Jadi dua-duanya ya, kalau ngelihatnya kacamatanya kan jadi dua. Jadi gini Bang, ada di dalam literatur demokrasi. Saya itu kemarin ya mendengarkan misalnya 17 rekomendasi itu ya dibacakan Mbak Puan gitu ya. Apa yang disampaikan Bu Mega gitu. Kalau Bung Umam tadi menikmati gitu ya. Saya sebenarnya baca teks itu senang sekali Bang. Baca statement itu luar biasa. Ini semangatnya luar biasa. Ada tapinya. Ada tapinya juga kan gitu. Abang Wong udah tahu nih tapinya kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah ini akan berhenti di teks seperti itu saja atau nanti akan benar-benar dikawal gitu. Misalnya contoh ya, bicara soal kebebasan pers. Sekarang ada undang-undang rancangan ya, undang-undang penyiaran yang sedang direvisi. Nah, sikap PDI Perjuangan bagaimana di parlemen? Ya kan, revisi undang-undang MK. Seperti apa juga kan gitu. Terus berbagai regulasi yang lain. Nanti ada undang-undang kepolisian, bahkan undang-undang ini yang disebutkan di TAP MPR soal misalnya TNI Polri dan seterusnya kan bahkan dilampirkan Bang di rekomendasi itu. Pertanyaannya nanti itu bagaimana nih? Kan ada muncul juga revisi soal undang-undang Polri dan lain. Itu hal-hal yang konkret loh Bang. Yang di depan mata nggak jauh-jauh amat gitu loh. Nah artinya konsisten nggak gitu ya apa yang kemudian pernah disampaikan di publik gitu ya, baik oleh pimpinan ketua umum gitu dengan juga menjadi hasil rakernas. Konsistensi ini yang sering kali Bang itu sulit di Indonesia untuk bisa kita lihat dan kita simak terkait perilaku, statement dan sikap elit. Kalau tadi Bung Umam menyinggung ya soal Japanese leadership style, saya lihat ini
kita kan presiden elek atau terpilih ini kan Prabowo, Bang. Prabowo Gibran wakilnya. Khususnya Prabowo. Prabowo ini tidak sepenuhnya Japanese style menurut saya. Dalam banyak hal ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan itu eksplisit, Bang. Tidak seperti ala pemimpin Jawa pada umumnya. Pak SBY misalnya sangat hati-hati milih kata-kata. Pak Jokowi mungkin sangat irit dalam berbicara juga. Bu Mega ketika memimpin juga dikenal sempat irit juga dalam berbicara gitu ya. Sekarang mungkin lebih mudah untuk menyampaikan. Nah, kita berharap orang-orang di sekeliling Pak Prabowo itu juga bisa paham bagaimana mengelola negara dan pemerintahan ini, termasuk komunikasi politiknya itu secara demokratis. Termasuk apa? Termasuk hal-hal yang potensial gitu ya. Katakanlah menjadikan stigma soal Prabowo tidak demokratis, otoritarian, fasis dan lain-lain itu jangan sampai muncul. Misalnya contohnya kan belum tentu kalau presiden tuh tahu semua regulasi atau apa yang terjadi di parlemen dan diusulkan juga, Bang. Regulasi-regulasi atau bahasanya Bu Mega kemarin autocratic legalism gitu ya, atau bahkan populisme otoritarianisme misalnya begitu. Nah, ini yang saya kira ini yang kemudian harus dihindari. Style personal Prabowo itu menurut saya, Bang, itu bisa mendegradasi asumsi itu, atau bisa image itu bisa membalikkan image yang seperti itu yang dia tuduhkan, kritik-kritik yang tuduhkan dia. Kenapa? Kalau kita lihat dia ini kan pendidikannya juga lahir besar istilahnya pendidikan di Eropa, komunitasnya seperti itu ya, di pindah-pindah gitu ya, termasuk walaupun pernah di militer dengan kultur komando dan lain-lain. Tetapi sebagai orang sipil hari ini itu saya kira bisa, dan saya optimis kalau dalam konteks ini ya, Prabowo itu menjadi figur yang berani berdebat gitu, berani misalnya menyampaikan idenya secara terbuka gitu, termasuk dikritik dan kemudian tidak, dan ini lebih baik, Bang, daripada misalnya tiba-tiba muncul kebijakan A gitu yang tiba-tiba kita nggak sempat, publik nggak sempat tahu, komunitas pro demokrasi nggak sempat melihat, ya kan, tiba-tiba ini dijalankan seperti itu. Jadi ini yang saya kira juga membuat saya itu melihat Prabowo Gibran ke depan ini ada unsur optimisme juga, Bang, dengan syarat ditambah hal satu lagi, yang keempat optimismenya adalah kaum muda ini, Bang, yang 50% lebih ini pelan, yang penggemar Prabowo kemarin kan besar, Bang, milih Prabowo, itu pelan-pelan bisa kemudian menyimak cara berdemokrasi Prabowo, sekaligus menjadi, kalau di luar ya kritikus Prabowo, sekaligus menjadi mitra kalau dia supporter Prabowo.